Alhamdulillahilladzi amara bil jihad litamkinin nasi ma'rifati rabbil ibad wa tadhhiril ardi minal ilmi wal kibri wal hasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dawatul mar'i muslimi mustajabatun. Al-hadisah. Dua iman para sepuh, bapak-bapak, kali ibu-ibu, pemuda, juga pemudinya, para santri yang telah hadir pada saat ini untuk mengikuti kajian qobla maghrib, sebagaimana kegiatan yang sudah digulirkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mubarak ini. Setiap hari Sabtu kita mengadakan tabligh akbar, kemudian dilanjutkan nanti dengan iftar jama'i. Merupakan pertemuan yang kedua di hari yang ke-10, hari kita dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang berada di majelis ilmu dari mulai berangkat sampai pulangnya mereka akan dinaungi oleh malaikat. Yang kedua, di tempat majelis ilmu maka wa anzala alaihimus sakinah, kata Rasulullah, mereka akan, dalam diri mereka akan hadir ketenangan. Jadi kalau orang yang sedang menuntut ilmu itu terlihat dari mukanya, dari hatinya yang tenang. Apalagi tempat yang diadakannya adalah di masjid dan di Baitullah. Tenang, beda kita ketika kita berkumpul di rumah. Tapi di majelis ilmu ada rasa lebih dalam ketenangan hati kita. Karena beda kalau orang senang dengan tenang, itu beda. Kalau kita dalam hidup itu mencari senang, mencari tenang. Tenang, ya. Karena tenang itu sumbernya dari hati. Sok ayeuna tinggal pun tenang-tenangna nyarane berbereu tenang bisa. Dia anu nyarane teras ke nyarane tentang dirobi. Dan hati itu kata Rasulullah adalah pusat dari bagaimana gambaran tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita ingin sehat, hati dulu harus sehat. Hati yang tenang, kulit pun mulus. Ibu tidak perlu mencari skincare, tidak perlu mencari perawatan tubuh. Hati wejing tenang, insya Allah kulit lemas, Bu. Ya. Sok tinggali murang kali, Bu. Hatinya bebas, dia tenang kan. Murang kali marek ulin kamana wae bebas. Ya. Di masjid nulain mah ibadah budak mah heureuy, tapi kan hatinya tenang. Matak budak mah kulitna teh marulus, Bu. Dan jika orang tua kulitnya sudah mulai banyak ya keriput. Kenapa? Karena hatinya sering berperan dengan kehidupan. Emut, Bu, tahun 2019 kita itu dianjurkan oleh pemerintah tidak keluar rumah.
itu COVID-19. Keluar rumah syaratnya harus divaksin, kemudian harus memakai masker. Pokoknya sebisa-bisa orang itu diusir. Bahkan banyak masjid yang ditutup ketika tahun 2019. Justru orang yang sakit itu yang di rumah. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Di rumah itu stres. Maka kalau mengurang hayang bahagia, sok abur. Sok kemana? Tahun 2022 diabur deui kan urang ayeuna. Wah, bebas deui. Bangsa Indonesia bahagia deui. Di rumah mah stres, Bu. Banyak pasangan suami istri justru yang mereka bercerai karena sering ketemu dengan istrinya. 250 per hari, Bu, di Kabupaten Bandung. Pasangan usia 30 sampai 50 bercerai. Rata-rata usia paruh baya. Karena suaminya putus kerjaan, di rumah terus. Sudah di rumah panggil wae eta deui. Akhirnya pas akhirnya berpisah lah. Kan kasus kebanyakan seperti itu. 2019 sampai 2022. Tapi aneh, Bu, ke daerah timur, Garut, Tasik, di sana justru tidak ketat seperti di kita. Jadi di daerah Bandung, Kabupaten Bandung, banyak yang disuruh di rumah. Akhirnya sekarang terbukti di tahun 2022, Kabupaten Bandung dengan Bandung itu angka kelahiran meningkat. Kalau daerah Garut, Tasik, Pangandaran justru angka kelahiran menurun. Kenapa? Karena mereka dibebaskan. Urang mah tahun 2019 2000 di rumah terus. Akhirnya bapak-bapak produktif terus baroga budak. Makanya angka kelahiran meningkat. Dan angka perceraian, alhamdulillah ya, kita pada saat ini telah terbebas 2022, walaupun masih ada. Tapi pada intinya kita harus mencari ketenangan yang disebut dengan sakinah dan tumaninah. Semuanya ada dalam ibadah. Ketenangan dalam ibadah, tumaninah, ketenangan dalam hidup bersosial yang dinamakan dengan sakinah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini, sebagaimana tadi di awal dikatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu bisa menghadirkan malaikat. Nah, saya ingin mencoba membahas mengenai satu hadis tentang satu atau dua hadis, ya, beberapa contoh tentang malaikat yang hadir di dalam doa-doa kita. Jadi ketika kita berdoa, maka malaikat akan hadir. Salah satunya adalah dalam Al-Quran, ini surat Al-Jin ayat 26-27. Di sana Allah memberikan informasi bahwa setiap perkara yang gaib itu datangnya harus dari Allah dan Rasulnya. Jadi perkara yang gaib itu tidak ada informasi yang benar dan sahih kecuali dari Allah dan Rasulnya. Allah melalui Al-Quran, kemudian Rasulullah melalui hadis yang sahih. Dalam surat Al-Jin disebutkan alimul ghaibi, Allah lah yang maha mengetahui tentang urusan yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, tidak pernah ditampakkan mengenai perkara yang gaib itu kepada seorang pun. Jadi seorang pun tidak ada yang tahu mengenai yang gaib. Aneh kalau di kita, bahkan ada orang yang seolah tahu urusan gaib. Di Indonesia itu kan ada jin ditangkap oleh 4 orang.
kemudian dimasukkan ke dalam botol. Padahal jin itu gaib tidak? Gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba. Ini aneh, jin bisa dimasukkan ke dalam botol. Itu informasinya dari mana? Tahun 2023, 2022 kalau tidak salah, itu pernah ada seseorang yang hilang di Cadas Pangeran. Siapa namanya? Yana. Nah, si Yana itu kan leungit di Cadas Pangeran. Isuk-isuk ngan kapangih motorna ngumpul. Itu sampai menghadirkan 15 dukun. Hadirkan 15 dukun. Kata dukun, kemana si Yana teh? Kemana sana si Yana teh? GPA. Iya. Dibawa ke orang koneng cenah dukun teh. Ternyata di mana? Si Yana di Cirebon aya jeung nu ngora. Dukun mah dibawa ke orang koneng. Ai si Yana keur genah-genah we di nu ngora. Wah, jadi di dukun pun tidak laku akhirnya karena salah. Berarti mereka tidak tahu sebetulnya perkara yang gaib, karena perkara yang gaib itu oleh Allah fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada orang yang tahu seorang itu. Nah, kemudian ayat 27-nya illa manirtada mir rasul, kecuali orang yang diridhoi di antara para rasul. Jadi yang Allah berikan informasi mengenai perkara yang gaib itu adalah Rasul yang tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau di antara kita ada yang mengatakan bahwa dia pernah melihat jin, maka batalah syahadatnya. Hati-hati dengan perkara-perkara yang gaib. Kan Rasulullah itu pernah berwasiat. Ali As-Sobuni menyimpan hadis wasiat Rasul ini, namanya adalah Al-Khamsul Wasoya. Kemudian Imam Sunan At-Tirmidzi menyimpan dalam kitab Zuhud. Kata Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Kata Rasulullah, aku berwasiat, hati-hatilah kamu dalam perkara yang haram. Aku jamin, kata Rasulullah, jika kamu berhati-hati dengan perkara yang haram, maka kamu akan menjadi hamba yang paling taat, menjadi manusia yang paling menghamba. Jadi kalau lihat konteks hadis ini, Pak, orang yang sangat menghamba itu bukan yang melaksanakan kewajiban, bukan yang melaksanakan perintah, tapi justru yang menjauhi yang dilarang. Kan menjauhi perkara yang diharamkan. Karena memang kalau orang tahu tentang sesuatu yang haram, nanti otomatis hal yang diperintah akan dikerjakan. Contoh begini, Bu, kalau dalam urusan bisnis, mending tahu untung, mending tahu rugi. Mending tahu untung, mending tahu rugi dalam urusan bisnis. Ya naharek neangan kurang teh mending apal pi untungan, mending apal pi rugi. Keuntungan. Nah, kalau ibu yang dikejar pi untungan, suatu hari bakal rugi. Kenapa? Karena kerugian menyumput. Gitu. Maka kita mending tahu sesuatu yang rugi. Kalau orang tahu bahwa kerugiannya seperti ini, nanti dia akan usahanya untung. Contoh nomor 2, lamun di jalan mending apal pi cilakaan, mending apal pi salamet.
Halo. Apa Ya? ya loba. Singa sekali deh. Tadi cenah aya papi cilakalu itu mending ini hoyong salamet sararea oge ngan kita ingin tahu perkara yang celaka atau perkara yang selamat gitu. Mending apa api cilakain, mending apa api salamatin. Halo. Hah? Cilakain. Kalau kita tahu sesuatu itu membuat celaka, nanti selamat. Bu, orang kalau lewat di jalan yang rusak itu jarang pernah terjadi kecelakaan. Kenapa? Kalau di jalan rusak pikirannya celaka. Maka hati-hati di jalan butut mah laun teh aya nu cilaka. Jalanan di lemesan, Bu. Dah. Ketika orang di jalan yang lemes, pikiran anak salamet, maka ngajalan ke tadi. Loh, dan cilaka. Makanya lamun di urang aya jalan butut, teh pemerintah teh karuniaeun ka masyarakat bisi calilaka jadi moal alusan gitu jalan antep teh butut. Apologi. Sok tinggal di jalan tol. Di jalan tol paling banyak terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena orang berpikir selamat. Pahamannya jalan lemes, lurus, ya, jalan anu tanpa hambatan, pasti pikiran teh salamet. Maka ngajalankeun teh, wah, cilaka. Ditulis tiap tahun di gerbang tol. Selama tahun 2024 sampai 2025 telah terjadi laka lantas 350 orang luka berat, 200 orang luka ringan, 100 orang meninggal dunia, keempat 10 orang mayat melarikan diri. Ditulis. Bukan luar itu baca. Makanya kalau kita tahu yang haram, nanti kita akan selamat. Dalam akidah pun seperti itu. Mana yang diharamkan? Perkara haram dalam akidah, contoh tahayul, khurafat. Tahayul itu adalah hayalan. Tahayul itu dari tahayyala ya tahayyalu tahayyulan. Jadi orang berhayal kemudian berubah menjadi perkara yang merusak akidah. Contoh misalkan masuk ke rumah kosong, pas di rumah kosong teh ditinggal, langsung dalam pikiran teh pantes lamun di imah kosong ieu aya nu ngajentul teh kunti. Nah ari kunti teh aya nu pernah ningali kunti? Kan itu hayalan, Bu. Manya cenah di imah kosong mah eueuh anu keur ngageugeun. Akhirnya orang berhayal betul yang disebut dengan tahayul. Karena takut terjadi sesuatu, dibuatkanlah sesajen. Biasanya ketakutan seseorang yang menimbulkan pengorbanan itu dari kelompok perempuan. Sieun ku Nyi Roro, istri pemegat Nyi Roro. Istri. Sieun ku Kunti, istri pemegat. Istri. Naon deui nu istri pemegat? Suster ngesot, aya dokter ngesot, aya. Berarti awe mukulnya. Naon deui? Nyi Blorong lalaki awewe. Awewe. Naon deui, Bu? Nenek gayung, lalaki awewe nenek gayung. Awewe tuh. Berarti awewe mukulnya. Yang ditakuti di sawah
Kemudian orang buat sesajen, kita teh namina yang di sawah. Jadi Pak. Dewi Sri, awe lalaki Dewi Sri, awe. Berarti dari kelompok perempuan itu banyak ditakuti, Bu. Makanya timbulah takut bahaya sampai sakit, dibuatlah sesajen. Ya. Sampai sesajen itu kan dibuat biasanya malam Selasa, malam Jumat. Terus sesajen teh naon wae? Kopi ide. Kopi ide. Terus naon deui? Sesajen Ayam. kalapa, ini apa? Kosong? Kalapa. Terus naon deui? Hah? Menyan. Rokok asal rokok. Rokokna naon? Sununtu. Nah. Nauk asal nauk. Ya. Naukna kudu nauk naon? Nauk soal gede-gede teuing. Nauk hayam ampun. Dikeun ku urang teh sasajen. Ieu we manawi bahan katampi, manawa bahan katampa ti incu eyang cenah ieu sakedik. Eyang teh saha? Jurig. Incu eyang saha berarti incu eyang? Incu na nu mere sasajen, incu na juri. Kan itu jeung ti mimiti iraha, Bu. Jurig beuki kana naon ti mimiti iraha. Jeung laukna teh kudu hayam kampung, namun meuni urang kudu dianterkeun, antep sih si jurig ngalah sorangan ka ditu. Naik itu karena sayang hayang, sudah beak dilong-longan. Nah, gitu kan. Jadi makanya kata Rasulullah, jika kamu ingin selamat hidup di dunia, ittaqil maharimah, takutlah kamu ke dalam perkara yang haram. Kemudian perkara yang haram dalam urusan ibadah kan banyak. Kalau dalam urusan akidah tadi disebut dengan tahayul. Uang hilang, Bu, di rumah itu. Uang teh hilang lagi. Aya nu ngabejaan, masukkan uang itu ke dalam keler, ya, masukkan ke jero keler. Terus si artos teh naon, Bu? Dibeungkeun make karet. Terus make buu, kuis, uban, make uban. Supaya naon? Supaya teu dicopot ku tuyul. Nah, ari eta mah geus dikitukeun teh, anger we. Duit leungit, duit teh eueuh wae cenah. Nah, itu harusnya orang itu jangan berhayal, harusnya berpikir dengan logika. Nah, duit leungit wae. Anu tadina suamina teh biasana saminggu sakali nguseup teh, ayeuna mah nguseup teh jadi saminggu 3 kali. Tah, kudu curiga, eta berarti tuyulna eta. Gitu. Jadi ulah berpikir, ulah berhayal. Banyak sekali kan hal-hal yang membuat kemusyrikan ya, manusia. Dan kemusyrikan itu sudah ada sejak zaman para nabi terdahulu, zaman Nabi Musa kan, zaman Nabi Sulaiman, bahkan zaman Nabi Muhammad. Rasulullah itu sering beradu argumen dengan kahin, dukun. Kan munculnya asbabun nuzul surat An-Nas itu kan mereka para tukang sihir, minal jinnati wan nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian surat Al-Falaq gitu kan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan dukun-dukun yang meniup pada bubur-bubur. Itu kemusyrikan.
An-Nafasah itu dukun perempuan, Bu. Jadi zaman Rasul pun dukun itu kebanyakan perempuan. Mereka melancarkan praktek perdukunannya itu sekitar jam 2 sampai subuh. Makanya ilmu dukun itu disebut sihir, Bu. Sihir itu adalah praktek kejahatan yang dilakukan sebelum subuh, namanya sihir. Kalau makan yang dilakukan sebelum subuh namanya sahur. Jadi antara sahur dengan sihir sama-sama waktu subuh. Ikhwatul iman rahimahumullah. Nah, saya akan memberi contoh. Nah, ini terkhusus untuk bapak-bapak. Yang pertama, Allah menciptakan satu makhluk yang bernama malaikat. Malaikat itu tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba. Tapi kita yakin tidak bahwa hari ini banyak malaikat yang menaungi orang yang tadarus? Yakin, Bu? Yakin. Melihat? Tidak. Dari mana kita tahu bahwa hari ini banyak malaikat? Dari informasi Quran dan hadis. Nah, ini saya akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 850, Imam Bukhari nomor 3211. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah meriwayatkan, berarti hadisnya sahih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul jumu'ati, apabila masuk pada hari Jumat. Yang disebut yaum itu adalah setelah sholat subuh, itu yaum. Kalau sekarang hari Sabtu, maka hari Sabtu itu nanti berakhir maghrib. Berarti maghrib itu sudah masuklah hari Minggu. Penanggalan Islam itu setelah maghrib. Tapi yang dimaksud dengan yaumul ahad, hari Minggu itu nanti setelah subuh. Ya. Nah, idza kana yaumul jumu'ati, apabila masuk hari Jumat berarti setelah sholat subuh. Walaupun tanggalnya sudah berubah ketika di hari Kamis ba'da maghrib. Kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu, maka di tiap pintu-pintu masjid duduklah para malaikat. Itu tiap hari Jumat. Dalam hadis lain disebutkan min tulu'il fajr, dari semenjak fajar. Jadi isu-isu poe Jumat mah banyak malaikat yang berjejer di pintu-pintu masjid. Kita melihat tidak. Ustadz Rosid saja dengan Ustadz Nasir yang sehari-hari ada di sini tidak melihat malaikat hari Jumat. Tapi mereka yakin bahwa malaikat itu ada. Jadi sudah ada, sudah turun. Apa yang dilakukan oleh para malaikat itu? Yaktubunal awwala fal awwala, mereka menulis orang yang masuk masjid satu persatu, ditartib. Jadi awal fal awal itu ditartib. Setiap ada yang masuk masjid tulis itu. Setiap yang masuk masjid tulis oleh malaikat itu. Nah, saya baca dalam syarah hadis. Ini syarah hadisnya Ibnu Hajar mengutip perkataan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya.
salah satu kitab karya Abu Nu'aim. Ada sekitar 12 jilid kitabnya. Kata Ibnu Hajar, idza kana yaumul jumu'ati ba'asallahu malaikatun bisuhufin min nur wa aqlamin min nur. Apabila datang hari Jumat, maka Allah mengutus malaikat. Nah, ini berarti malaikatnya khusus. Bisuhufin min nur wa aqlamin min nur. Dengan membawa lembaran dari cahaya dan pena dari cahaya. Jadi malaikat itu datang khusus di hari Jumat, Pak. Mereka tugasnya adalah menulis di suhuf-suhuf dari cahaya orang yang masuk masjid. Bapak masuk masjid di hari Jumat mau melaksanakan apa? Sholat Jumat. Baik sholat Jumat ya Bapak ke masjid, tulis ke asup, tulis ke gitu. Faidah jalasal imam, maka ketika imam duduk, nah berarti kalau di masjid ketika hari Jumat imam duduk di mimbar, itu tandanya sholat Jumat akan dimulai. Kemudian berdirilah muadzin, ya. Imam duduk di mimbar, kemudian muadzin berdiri untuk melaksanakan, muadzin berdiri melaksanakan adzan. Nah, di hadis tadi dikatakan faidah jalasal imam, ketika imam duduk tawau suhufa, maka malaikat itu menutup lembarannya. Jadi tadi catat deh Pak, imam guys, Bapak lompatan reka masjid Jumaahan, imam geus dieu, muadzin geus adat, teu dicatet ku malaikat. Sebab malaikat sudah menutupkan catatannya. Komo lamun anu kaberangan datang nate imam keur khutbah di tengah-tengah. Wah, eta malaikat guys tadi nutupkeun catatan. Ini baru imam naik mimbar saja ku malaikat ditutup, padahal malaikat dari tadi mencatat orang yang masuk masjid. Makanya Bu, lamun ibu gaduh urang kali pamegang caroge di bumi hari Jumat khusus sok Bu sina ka masjid buru-buru. Kan ibu teu ka masjid. Kan orang yang pertama masuk masjid mendapatkan pahala seperti kurban unta. Yang kedua kal bakor seperti kurban sapi. Yang ketiga yang masuk masjid seperti kurban Yang keempat ayam. Nu kalima tadena terus sesana mah itu tutup malaikat mimbar, khotib naik mimbar dan menang tah nu datang teh oge tik potongna gitu menang karena malaikat sudah menutup catatannya. Ibu hoyong gaduh pahala kurban sapi, kurban unta, kan ibu mah teu ka masjid Jumat. Bu hoyong gaduh pahalana? Ayo. Nah, ibu tiasa gaduh pahala kurban unta. Harga unta sabaraha ayeuna harga unta? 100 juta ayahnya. Nah, di kita itu tidak ada orang yang kurban unta, karena kalau kita kurban unta ditangkap pakai pemerintah. Karena apa? Karena unta termasuk hewan yang dilindungi. Paling kurang mah kurban sapi. Tapi Bu, ieu mah eksklusif. Ibu tiap dinten Jumaah kurban unta. Nah, da teu kabaritaheun ku ibu-ibu di dieu. Bapak-bapak wae nu Jumaahan teu kabaritaheun Bu. Kadang datang ke masjid jam 10, cicing di luar, padahal malaikat geus kieu moal catetan. Asup moal eta teh. Dicatet Bu. Cenah hese wae. Begitu imam naik tutup ke malaikat teh catatanana teu dicatet. Gitu ya.
Makanya hari Jumat itu spesial, Pak. So, kemarin kita Jumat terlewat, mungkin kita tidak dicatat malaikat karena datang setelah khotib naik mimbar. Pak, masih ada kesempatan, kita buktikan Jumat nanti. Ya, datang paling awal ke masjid. Ibu, wayang kurban onta gampang. Ibu, mandala ala khairin, barang siapa orang yang menunjukkan pada satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan. Ibu di bumi gaduh murang kali pamegat dua sama caroge, Pak sok derajat rumahan sok gitu panggeulana Pak kurban onta. Si bapak teh jam 10 geus mandi budak dua mararani meunang ka Masjid Al Mubarak masuk ke masjid kurban onta. Ibu menunjuk kepada kebaikan mendapat 3 unta ibu sekaligus karena suami dengan anak yang 2 masuk masjid. Telila balik deui pasalakeuna teh. Nah bapak balik deui cenah can aya sasaha. Da kurban onta mah can aya sasaha. Kan orang pertama masuk masjid. Ya. Nah, Bu, waja'u, kemudian apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika setelah menutupkan suhu dan tidak mencatat lagi? Yastami'una dzikra, mereka datang dan mendengarkan dzikra. Dzikra itu kata Imam Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kata Ali As-Sabuni dalam Sarah Imam Bukhari, ini namanya Al-Muyassar, Sarah Imam Bukhari yang ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni. Menurut beliau, yang dimaksud ad-dzikra itu adalah al-khutbatul Jum'at. Jadi ad-dzikra di sana adalah khutbah Jumat. Jadi para malaikat duduk dan mendengarkan khotib yang melaksanakan khutbah Jumat. Nah, jadi kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak dicatat oleh malaikat yang membawa suhud dari cahaya dan pena dari cahaya? Terus orang dicatat usaha Pak itu anu kaberangan. Saur Imam Ibnu Hajar, wa huwa dalun ala anal malaikatal madkurina ghairul hafadoti. Dan hadis ini menjadi dalil atas sesungguhnya malaikat yang disebut, nah yang menulis itu bukanlah malaikat hafado. Malaikat hafado itu malaikat yang menjaga kita siang malam. Jadi kalau yang malaikat menjaga mah ada apa mencatat kita tiap hari, tiap malam, tiap detik kan? Nah, jadi malaikat yang diutus oleh Allah pada hari Jumat itu, ini malaikat khusus. Makanya setiap hari Jumat ini, adakah kita tercatat Pak di catatan malaikat khusus? Maka kalau ingin tercatat, datanglah sebelum khotib naik mimbar. Buku hari ini catatan malaikat penjaga mah ayat. Contohkan di surat Al-Infitornya ayat wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya di antara kalian ada malaikat penjaga kirama katibin, lagi mulia dan mereka mencatat ya'lamuna ma, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Kalau dalam surat Qaf disebutkan idyatalaqal mutalaqqiyani anil yamin wa anis simal qa'id. Kata Allah, ketika mereka bertemu dengan 2 malaikat
dari sebelah kanan, kemudian dari sebelah kiri. Qaid, naon qaid teh? Maut sadar. Qaid dulu, qaid teh qaid teh mau. Qaid duduk, ma yalbidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada ucapan kita yang keluar kecuali akan ditulis oleh raqib yang mengawasi, atid yang menjaga. Maka oleh kita sering disebut malaikat raqib dan atid, ya. Padahal namanya bukan itu sebetulnya. Malaikat itu adalah malaikat penjaga. Nah, cenah disebut raqib dan atid ada ayat iya. Padahal ayat ini bukan menunjukkan nama. Coba kalimat nanti nggak raqibun atidun. Kalau nama maka susunan kalimatnya begini, raqibun wa atidun. Kalau ini mah kan raqibun atidun, jadi bukan nama. Tapi pada dasarnya mereka lah yang mencatat amal kita, amal baik dan amal buruk. Kita sering menyebut malaikat raqib itu pencatat amal baik buruk. Baik. Berarti malaikat atid mencatat amal kita ya. Bu, kira-kira malaikat yang mencatat amal kita itu yang paling banyak mencatat malaikat raqib atau atid? Halo, Bu? Yang paling sibuk mencatat amal kita ini malaikat raqib atau atid? Atid. Atid, nauzubillah. Raqib atid, raqibnya alhamdulillahnya. Berarti malaikat raqib paling banyak mencatat kebaikan. Tapi malaikat raqib teh bu, kalau ayat kesan nulisnya terus. Ini hayang pensiun cek malaikat raqib teh cenah capek cenah ieu, kebaikannya banyak. Atau sebaliknya, yang justru banyak mencatat itu malaikat atid. Malaikat atid teh ini sibuk ieu cenah ieu. Ulahnya lagi tadi. Nah, jadi malaikat itu nanti akan mencatat seluruh orang yang masuk masjid, wabil khusus di hari Jumat. Satu lagi, Pak, ini adalah hadis mengenai doa yang mustajab. Ini ada dalam riwayat Imam Muslim juga sama. Hadisnya adalah dakwatul mar'il muslim mustajab. Dakwatul mar'il muslimi, doa seorang muslim li ahihi kepada saudaranya. Bidhohril ghaib, dengan cara dhohril ghaib mustajabat. Nah, ya Bu, saya menyebut doa ini adalah eksklusif. Kenapa? Karena doa ini bisa menghadirkan malaikat. Sekali lagi, dakwatul mar'il muslimi li ahlihi bidhohril ghaib mustajabat. Doa seorang muslim li ahlihi kepada saudaranya. Kita sering tidak mendoakan saudara. Bu, Ibu sering mendoakan saudara? Sok? Adek, sok mendoakan saudara? Jangan ngobrol, nanti ada malaikat. Saya pastikan malaikat di dekat kamu. Ya? Badai malaikat nama? Badai malaikat Israel? Mikail. Nah, kata Rasulullah begitu, dakwatul mar'il muslimi mustajabatun, tapi cara nak kumaha bidhohril ghaib, dengan cara dhohril ghaib. Kalau kita artikan secara kamus, dhohril itu artinya pungung, ghaib itu artinya tidak ada. Jadi mendoakan saudaranya dengan pungung yang tidak ada. Ente kahatos.
Nah, kemudian saya cari dalam Syarah Imam Muslim dan di dalam kitab Bahrul Muhit As-Sajjad. Ini kitab karya Muhammad bin Ali bin Musa Al-Ityubi. Al-Imam Al-Ityubi itu imam dari Ethiopia, namanya Ityubi dari Ethiopia. Karena pensarah Sahih Muslim ini banyak, nah kitab Bahrul Muhit ini dia menjelaskan hadis Muslim. Hadis Muslim itu tadinya 2 jilid, kemudian dia berikan penjelasan Pak sampai 45 jilid. Wah, lamun Bapak maca kitab ieu wareg. Ya. Simkuring itu gaduh kitab nama Pak, tapi simkuring gaduh PDF. Nah, itu enak Pak ya PDF. Kalau 15 jilid itu sekitar 1,5 meter. Hargana di Shopee 15 juta. Kitab nate. Nah, Ustaz dia. Anjir nama Arab Pak kitab kita. Itu Bahrul Muhit karya Imam Al-Ityubi. Kata Imam Al-Ityubi, apa yang dimaksud dengan bid'ahul ghaib? Yang dimaksud dengan bid'ahul ghaib adalah an yad'uwa, ketika dia hendak berdoa dan orang yang didoakan itu tidak tahu, ala ghaibati mad'uilahu, atas ketidaktahuan orang yang didoakan. Jadi orang ngadoakeun dulur urang sahawae ngan anu didoakeun teu apa urang ngadoa. Wa in kana hadiron, walaupun orang yang didoakan ada di samping kita, aya hadir. Contoh misalnya Ustaz Esa ngadoakeun Pak Dudung, ngadoakeun Pak Ustaz Dudung. Cek Ustaz Esa teh mudah-mudahan Pak Dudung sehat. Pak Dudung tidak tahu Ustaz Esa berdoa seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud doa bid'ahul ghaib. Nah, jadi doa ketika seseorang berdoa, orang lain tidak tahu dia berdoa. Lam yusmi'hu, dia tidak memperdengarkan doa itu. Maka kata Rasulullah, inda rasihi malakun muwakkalun, maka di dekat orang itu akan ada malaikat. Jadi malaikat itu hadir. Kita tidak bisa melihat mana sana Ustaz malaikat teu aya. Kita tidak bisa melihat, tapi kita tahu karena informasi dari Rasul. Makanya ini saya katakan, ini adalah doa yang eksklusif. Kenapa? Kita berdoa sementara menghadirkan malaikat. Apa malaikat itu tugasnya? Muwakkalun. Muwakkalun itu Allah beri tugas. Yang pertama, amin fayakul. Malaikat itu mengatakan amin. Yang kedua, malaikat itu mengatakan walaka bimislin. Malaikat tekir, amin, mudah-mudahan diijabah. Cek malaikat tekir Pak, walaka bimislin, ya anjeun oge nu ngadoa siga kitu. Jadi lamun urang ngadoakeun dulu urang, kercicing dulu orang tidak apalah orang ngadoa atau mendoakan orang yang tidak ada, orang tua yang jauh, kita doakan mudah-mudahan si bapak sehat. Maka langsung hadir malaikat muwakkalun. Kata malaikat, amin walaka bimislin, engkau pun seperti itu. Nah, tadi makan apa? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana ba'dus salaf, kata Imam Ibnu Qayyim, dulu para ulama idza kana yad'u li nafsihi, ketika mereka ingin berdoa untuk dirinya. Mereka teh aranjeunna pahoyong ngadoa apa ke dirina, kan urang ge sok ngadoakeun urangnya. Ya Allah, mudah-mudahan abdi seueur rezeki. Ya Allah, mudah-mudahan abdi murang kali cing sarehat, bodoh cing balager, doa bapak-bapak. Ulama dulu pun sama sering berdoa seperti itu. Apa kebiasaannya? Yad'u li ahli. Mereka akan memulai berdoa untuk saudaranya.
Jadi saat can kana diri teh kumaha dulurna heula doakeun. Kenapa? Karena dia akan didoakan oleh malaikat. Yang kedua, malaikat mengatakan amin. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Jadi lamun urang kieu Pak, urang aya dulu dia usaha dagang, cek urang teh jero hate cing bangkrut, kumaha cek malaikat? Amin. Anjeun oge bangkrut. Berarti nu panggalana bangkrut saha? Urang nu ngadoa gitu. Makanya lamun urang hoyong sehat, sok doakeun Bu. Itu yang di sebelah kan tahu, dia saudara kita, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan we si ibu anu kudungna biru cing sehat. Siapa yang pertama sehat? Kita yang berdoa. Kenapa? Inda rosihi malakun muwakkal. Karena di sebelah kita ada malaikat yang hadir. Taunya urang tos apal hadisna kantun urang sadayana nama. Mulailah kita berdoa untuk diri kita sendiri, tapi dengan cara mendoakan orang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan di mana bulannya mustajab ketika berdoa. Di Mekah, di Arab Saudi, biasanya orang-orang itu Bu, jam 5, setengah 6 itu mereka sudah berkumpul di masjid. Mereka berdoa karena tahu bahwa di Ramadan ini adalah dakwatul mustajabah. Ada doa-doa yang diijabah. Salah satunya adalah dakwatus shaim, doanya orang-orang yang sahur. Ikhwatul iman, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan karena terlalu lama juga memang suasana tidak kondusif ya. Yang gerak adan, kemudian sama adan tadi dipajukan, ada biasa. Mungkin mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya apa yang saya sampaikan di hari ini. Aku lupa lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.